Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa kita mulai? Bisa, Pak. Terima kasih kepada Revan ya kan, Ya. sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini ya kan, di ruangan nikah. Nah tadi ke sekolah itu sama siapa? Sama angkutan umum, Pak. Angkutan umum setiap hari. Iya, Pak. Sudah apa? Tidak mengendarai motor sendiri? Tidak, Pak. Tidak. Ataupun diantar orang tua? Tidak juga. Tidak juga. Sebelum ke sekolah biasanya sarapan atau bagaimana? Sarapan, Pak. Sudah sarapan langsung pergi, Pak. Langsung pergi. Apa? Repan anak keberapa? Anak kedua. Dari berapa saudara? Dua saudara. Dua saudara. Dua saudara. Abang kakak? Kakak. Kakak sedang sekolah juga. Ya. Di mana? Sekarang kuliah, Pak. Kuliah di mana? Di Win Tuang Putih. Oh di bawah ini. Jurusan? Jurusan BK juga, Pak. BK juga. Namanya? Sri Wahyuni Wulandari. Sri Wahyuni Wulandari. Jadi apa di rumah itu bagaimana sama orang tua? Sering bantu orang tua atau bagaimana? Jarang bantu orang tua, Pak. Kenapa? Karena nggak bisa bagi waktu karena main HP. Oh, main HP. Berarti pulang sekolah tuh main HP sering. Sering. Pulang langsung tahu tidak ganti baju, Tidak ganti baju, Pak. langsung aja main HP. Bagaimana tanggapan orang tua? Sering marah-marah gara-gara nggak bisa bagi waktu. Kan Revan tahu ya kan, kalau orang tua itu apa namanya, dia itu pasti ingin dibantu juga. Misalnya contoh seperti kalau dia punya kerjaan seperti punya kebun ya kan, nah pasti dia minta tolong mengangkat-angkat barang itu, mengangkat panennya ya kan. Ya. Gitu. Jadi kan kakak itu kuliah ya kan, otomatis kalau dia kuliah itu jamnya pulangnya kadang masuk sore ya kan, masuk pagi ya kan, Ya. jadi tidak tentu waktunya begitu. Tadi belajar sama siapa? Buat, Pak. Buat. Sebelum ke sini sudah itu apa? Sudah minta izin sama ibu? Sudah. Sudah diizinkan. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah Repan mengikuti proses konseling? Sudah, Pak. Sudah pernah. Berarti udah tahu ya apa itu proses konselingnya. Nah, jadi apa ulangi sekali lagi, menjelaskan kembali yaitu apa itu konseling ya kan. Nah, sama seperti yang kita lakukan sekarang, dimana kita duduk berhadapan bapak maupun Repan ya kan, tidak dihalangkan dengan meja, tidak dihalangkan benda-benda ya kan, seperti gorden misalnya ya kan, tembok, kaca, artinya leluasa kita berhadapan secara langsung gitu. Yang mana nantinya di dalam konseling itu kita membahas itu apa masalah yang Repan bicarakan itu, ya kan, nanti kita cari solusi bersama-sama. Di dalam konseling kita akan merahasiakan apa saja yang kita ceritakan, apa saja yang kita bicarakan, nanti tidak ada yang tahu kecuali kita berdua, bapak ataupun Revan gitu. Jadi ya juga namanya akan menceritakan hal-hal yang terjadi sesuai dengan faktanya gitu. Biar kita mendapatkan solusinya untuk suatu masalah. Apakah sudah paham Revan? Sudah, Pak. Ada yang bisa Bapak bantu? Bisa, Pak. Apa tuh? Tentang cara belajar, Pak. Oh, Saya sering main-main dengan teman dan tidak fokus belajar, Pak. sering main-main dengan teman yang tidak fokus belajar. Seperti apa? Main-main tuh banyak, Revan. Seperti apa? Mengobrol dan tidak mendengarkan guru.
dan tidak buat tugas. Oh, berarti sering ngobrol berarti sama teman-teman begitu. Siapa teman yang sering ngobrol tuh? Andika Hafiz. Andika, Hafiz. Hafiz, apa saja yang dibahas? Nggak tahu, kadang-kadang Heeh. olahraga lain. Random, Random. intinya bercerita. Iya. Ada lagi teman-teman yang lain misalnya cerita gitu. Faiz Pak, Faiz cerita apa? tentang Mobile Legend. Mobile Legend, berarti ada saja cerita ya sehingga apa? Tidak membuat fokus. Belajar. Jadi apa? Kemarin kan meet ya kan? Iya Pak. Pasti udah tahu apa itu hasil misalnya kan? Nah, jadi apa? Dari hasil itu kan Repan bisa tahu apa penyebabnya ya kan? Nah, faktor yang membuat hal itu terjadi apa ya kan? Berarti di sekolah sering ngobrol sama teman, kawan akrab. Iya Pak. Satu kampung, Enggak, beda kampung. beda Kampung. kampung. Oh. Setiap hari ngobrol. Kadang-kadang juga Pak. Kadang-kadang juga sedang apa namanya guru yang mengajarnya mata pelajaran apa saja ada yang ngobrol. Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, TIK, mm-mm, dan bahasa Arab. bisa Arab. Itu jam-jam itu pasti ngobrol. Iya. Kenapa? Kadang bosan aja Pak. Bosan. Masa bosan belajar bahasa Arab? Kalau dengar gurunya jadi ngantuk Pak. Ngantuk. Kalau TIK, TIK, TIK pas cari materinya aja Pak. Sakit kepala. Sakit kepala. Sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lu ada. Kenapa? Payah mengertikan apa yang dikatakan guru. Susah mengerti apa yang dijelaskan guru seperti itu. Ya bagaimana? Kan kalau kita tidak pandai, kita tidak tahu, tapi kalau kita menyimak pasti kita mengerti. Tapi kalau kita main-main, apa saja yang kita paham pasti tidak apa namanya tidak juga kita mengerti. Karena kita main-main ya kan? Itu di dalam lokal itu cerita terus. Enggak juga Pak. Tidak juga. Berarti ada waktunya ya kan? Seperti itu. Nah, hasil ujian kemarin sudah dilihat. Sudah Pak. Seperti apa? Kurang memuaskan. Kurang memuaskan. Kenapa? Karena banyak nilai yang jelek dan membuat marah orang tua. Ya, itu jadi orang tua menyuruhkan kita di sini kan sekolah. Ya, sekolah kita rajin-rajin buat tugas yang diberikan dulu, kan? Tapi kalau kita ini uang jajan diberikan sama orang tua terus ya, kita tidak mengerjakan itu apa namanya tugas, ya, otomatis tidak kita hasilnya ya kan? Nah itu. Tapi Repan udah tahu di mana salah Repan, ya kan? Sudah tahu ya kan? Di rumah bagaimana? Kan sering main HP. Ya, Punya HP kan? punya Apa saja yang dimainkan kan? game-game online dan offline. Game-game Online dan offline. game online, offline. Seperti ML dan game Ludo Pak. seperti hal-hal yang apa namanya membuat waktu lengah dengan belajar ya. Ya, Selain itu main layang-layang sama teman-teman. main layang sama Teman-teman. teman-teman. Nanti pulang sekolah tuh apa? Langsung saja takin barang tas di rumah, habis itu langsung Ganti baju dulu Pak. ganti baju Makan baru pergi. baru pergi. Seperti itu setiap hari. Dan enggak juga Pak. Apa namanya kan itu kan suatu apa namanya hal yang bisa membuat waktu kita
kan sia-sia misalnya itu seperti kan ada tugas yang harus kita selesaikan ya. Nanti apalagi orang mau ujian lagi kan, otomatis mesti banyak harus dihafal, dipahami ya kan. Revan kan kelas berapa kan? Kelas 8 ya kan? Malam sampai jam berapa benar? Paling lambat jam 11 Pak. Paling lambat Jam 11. jam 11. Apa nongkrong di rumah teman atau bagaimana? Di rumah aja Pak. Rumah saja. Nah itu. Jadi Revan udah melihat bagaimana hasil apa namanya rapor Revan ya kan? Pasti Revan udah tahu sebabnya. Apa sebabnya? Malas, Malas, malas dan tidak mau belajar. tidak mau belajar. Itu di lokal ngobrol ya kan? Sering ngobrol, tidak serius, sering terlambat juga. Tidak. Tidak. Nah, apa namanya tadi kan kurang suka ataupun di saat jam bahasa Indonesia, TIK sama bahasa Arab ngobrolnya. Karena apa tadi? Bosan. Karena bosan. Kenapa bosan dengan bahasa Indonesia? Itu kan bahasa kita. Nah, kenapa bosan? Susah mengerti ya. Nah, susah mengerti. Berarti bahasa Inggris suka. Tidak juga. Ya, bahasa Indonesia tidak suka, berarti bahasa Inggris suka. Begitu. Tidak. Di apa namanya? Di bahasa Indonesia itu apa yang susah? Menjelaskan yang terkandung dan tersirat Pak. Berarti pas di kelas 8 saja yang tidak terlalu menyukai bahasa Indonesia, atau dari apa namanya? Dari kelas-kelas 7. Ada kelas 8 aja Pak. Kelas 8. Gurunya sama? Beda Pak. Beda. Berarti bahasa Indonesia sama Bahasa Arab. bahasa Arab sama TIK. Iya. Kalau bahasa Arab kenapa tidak terlalu menyukai? Enggak mengerti bahasanya Pak. Nah itu kalau bahasa Arab baru bisa dibilang ataupun kita tidak mengerti karena berbeda dengan bahasa kita. Bahasa Indonesia apa yang membuat susah? Nah itu. Jadi Revan kan melihat hasilnya rapor Revan ya kan, penyebabnya ini ya kan. Nah jadi seperti apa hal yang harus Revan ubahkan supaya tidak membuat isi rapor yang tidak sesuai dengan kekuasaan Revan? Seperti apa? Dengan rajin belajar dan mengurangi mengobrol dengan teman dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Tugas-tugas yang diberikan guru, tidak apalagi tidak terlalu mementingkan hal yang tidak ada apa namanya, tidak begitulah manfaatnya, seperti main HP ya kan, lagi tambah lagi main layang-layang ya kan. Terus apa namanya, suatu hal yang seperti itu boleh, tapi tidak terlalu kita fokuskan gitu. Dan ketika kita belajar ya belajar, ketika kita ada waktunya bermain-main lah bermainnya kan. Apalagi di sekolah kan ada apa namanya, PJOK ya kan, olahraga ya kan, ada waktunya ya, olahraga. Tapi ini waktu kita press otak, kita main ya udah main, ketika kita belajar ya udah belajar, ya ada yang namanya ngobrol lagi. Nah itu, tapi kalau kita terasa bosan sama mata pelajaran ini, kita bawa ngobrol, bagaimana kita mengerti. Nah, sama siapa yang sering ngobrol? Nikah Hafiz Apa saja yang diobrolin? tentang ML dan random Pak. Pandau cerita-cerita yang apa
waktu-waktu yang sudah terjadi seperti kemarin main bola kaki gitu. Sama siapa lagi? Alvino, Vino, Faiz, Evan. Itu hobi bercerita berarti. Buka apa namanya? Buka forum diskusi. Enggak. Berarti cerita-cerita biasa begitu. Nah, pas sedang bercerita itu misalnya, kan tadi ceritanya pas lagi belajar. Bagaimana tanggapan guru? Marah, Pak. Nah, kan marah kan? Pas guru itu marah, kan bisa kita tahu di mana letak kesalahan kita. Nah, ya. Bagaimana tuh? Marah misalnya dengan bicara guru itu, udahlah itu apa namanya bercerita, belajar dulu. Nah, bagaimana tanggapan gitu? Memahami kesalahan dan tidak mengulanginya, Pak. Tidak mengulangi lagi. Nah itu, jadi suatu hal itu, apalagi dalam belajar ya, kita tidak mengerti misalnya, tidak mengerti dengan pelajaran itu, tapi kita main-main saja, pasti kita apa namanya susah ya kan? Tapi kalau kita pahami, kita lihat bagaimana guru mengajar, pasti kita bisa memahami. Meskipun hal itu terlalu sulit untuk kita pahami, tapi kita ada kesungguhan untuk harus itu komitmen dengan diri kita misalnya. Itu. Coba hal kedepannya apa saja yang dirubah ke depan? Tidak berbicara dengan teman, rajin-rajin belajar, dan mengurangi main-main di rumah. Ini bermain-main di rumah, layang ya kan, tapi ya kan, nah itu. Apalagi tadi tidurnya biasanya sampai jam berapa main aku? Sampai jam 11. Nah itu jam 11 tidur 11, 12, 1, 2 berapa jam? 7 jam ya, 7 atau 6 lah. Nah, itu jadi otomatis bangun jam berapa? Jam 5:30, Pak. Sholat. Nah itu jadi kalau bagusnya tidur itu jam berapa? Jam 10. Jam 9:10. Jam 9 itu waktunya yang paling bagus untuk tidur. Misalnya boleh main HP, misalnya siap sholat maghrib, apa namanya makan, ya kan? Makan dulu, habis itu sholat isya, belajar, main HP setengah jam baru tidur. Tapi kalau main HP terus sampai jam 11, nah otomatis sekolah paginya pasti kantuk ya. Nah, itu belum lagi dimulai pelajaran lah udah apa nguap-nguap. Iya, Pak. Kantuk abu cucu aku alu, ya kan? Nah itu jadi usahakan tidurnya tepat waktu. Coba simpulkan. Kita bahas. Simpulkan, Pak. Yang diubah Mengubah cara belajar dan gaya hidup yang baik, Pak. apa komitmen Revan sama diri Revan? Tidak membuat kesalahan yang kedua kalinya, Pak. Tidak mengulangi masalah yang sama. Bapak yakin Revan itu bisa, Revan pintar, sekolah setiap hari ya kan? Nah itu pintar itu. Coba ulangi hal-hal yang baik, menunjukkan bahwa kita itu pintar sama orang ya. Jangan mengulangi hal seperti itu. Kita hargai guru yang memberikan ilmu sama kita, ya kan? Ya, intinya kita bisa memahami apa saja yang diberikan guru. Ya, tinggalkan bersama guru. Itu. Jadi, nah, apakah bisa kita akhiri? Bisa. Terima kasih karena Revan sudah menunjukkan dirinya dari awal sampai akhir kita proses mensusun kita. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.